Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada hari ini, kita sudah masuk bab 3, yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sebelum materi kita mulai, seperti biasa, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar, juga mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Dan bagi anak-anakku sekalian yang menginginkan atau membutuhkan buku pendidikan agama Islam kelas 10 semester 1 dan 2 dan materi pada hari ini, silahkan kalian buka di kolom deskripsi. Kalian bisa download dari situ. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas bab 3, yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Pada hari ini kita akan bahas yaitu makna jujur, dalil tentang jujur, hikmah perilaku jujur, ya. Terus yang berikutnya adalah menerapkan perilaku mulia, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam lisan, jujur dalam perbuatan. Sebelum saya masuk ke materi atau tentang kejujuran, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini, yaitu video tentang atau kisah tentang Khalifah Umar dan gadis penjual susu yang sangat jujur. Mari kita sama-sama menyimak. Semoga dari video ini kalian bisa mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa yang namanya kejujuran itu sangat penting, ya, dan akan membawa kebaikan, ya, akan membawa kesuksesan, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Mari kita sama-sama saksikan. Kisah Khalifah Umar. Kalian, video sudah selesai. Semoga kalian bisa mengambil hikmah apa yang kalian tonton pada hari ini. Kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama adalah memahami makna kejujuran. Yang pertama, pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Nah, lawan kata ini adalah dusta, ya, atau dalam bahasa Arab yaitu al-kazibu, ya.
Jadi lawan dari asidku adalah al-kazibu. Ya. Lalu secara istilah jujur atau asidku yaitu bermakna yang pertama adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Terus yang ketiga ketekasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat adalah sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Terus yang kedua adalah pembagian sifat jujur. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar ya, asidku sebagai berikut. Yang pertama jujur dalam niat atau berkehendak. Yaitu tiada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpama kalian melakukan sesuatu amal ya, amal soleh, niatkan semua karena Allah. Jangan karena yang lain. Contoh kalian melakukan sholat, puasa ya, niatkan semata-mata karena Allah. Ya, jangan niat sholat niatnya karena orang tua, karena guru, itu tidak dibenarkan. Jadi niatkan semua perbuatan ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jenis ini. Terus menempati janji termasuk jujur jenis ini. Jadi umpama ada berita yang masuk ke kita ya di grup WhatsApp, kita harus cek dulu. Ya, dan menyampaikannya ya sesuai berita itu, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin ya. Nah, itulah jujur jenis dalam perkataan atau lisan. Terus yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zohirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya yang menjadi tabiat bagi dirinya. Kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan syadida." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Terus yang berikutnya adalah ciri-ciri orang yang jujur. Jadi kalau kalian dikatakan orang jujur, maka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak suka berbohong walaupun dalam bercanda. Jadi orang jujur itu apapun yang dia katakan walaupun sedang bercanda, dia tidak berbohong. Nabi juga bercanda, tapi Nabi tidak pernah berbohong. Terus yang kedua adalah jika berjanji selalu menempatinya. Ya, mama janji sama teman ya, itu harus ditepati. Mama janji bayar utang atau janji apapun itu ya, harus ditepati. Terus yang ketiga adalah jika diberikan amanah selalu menjaga dan menjalankannya. Mama kalian dikasih amanah orang tua untuk membayar uang SPP ya ke sekolah, ya harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Terus yang keempat adalah tidak banyak bicara. Jadi orang jujur itu tidak banyak bicara, karena sudah pasti ya kalau orang banyak bicara pasti banyak bohongnya gitu ya. Duh Bapak banyak bicara, saya lagi menjelaskan ya gitu. Terus yang maksudnya dalam hal ini adalah bicara yang tidak ada artinya gitu, tidak ada manfaatnya. Maka kalau tidak ada manfaatnya ya lebih baik diam, karena berbicara tanpa ada manfaat pasti ujung-ujungnya adalah berbohong gitu. Terus yang berikutnya adalah jika bicara maka bicaranya tidak berlebihan dan apa adanya. Jadi kalau ngomong ya sesuai ya, tidak dilebih-lebihkan, tidak tidak dikurang-kurangin. Ya sesuai apa yang ada lah, sesuai kenyataan, itulah jujur, ciri-ciri orang yang jujur. Terus yang berikutnya adalah jika diajukan pertanyaan dan dia tidak bisa menjawabnya, maka dia akan mengatakan tidak tahu. Jadi jangan sok tahu ya. Kalau
Dia sebenarnya tidak tahu tapi sok tahu, itu tidak diperbolehkan. Kalau memang tidak tahu ya jawab saja tidak tahu. Terus yang berikutnya adalah tidak suka mencari alasan ya. Mama disuruh sama orang tua ada aja alasannya ya, 1000 alasan. Nggak boleh ya. Maka itu tidak termasuk ciri-ciri orang yang jujur. Terus yang berikutnya adalah hidup sesuai dengan kemampuannya dan tidak neko-neko. Itu. Jika berbicara ia selalu menatap mata lawan bicaranya. Jadi kalau diajak ngomong sama orang, tataplah matanya. Jangan pandangannya itu kemana-mana ya. Terus hidupnya tenang dan seperti tidak punya masalah. Berbeda dengan orang yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur itu hidupnya akan gelisah ya, karena takut kebohongannya itu terbongkar. Dan dia akan selalu berdusta ya untuk menutupi kebohongannya itu. Terus yang berikutnya adalah tidak suka mengeluh ya. Terus gemar berbuat baik kepada sesama, disukai banyak orang ya. Terus rajin dalam melakukan amal ibadah. Yang berikutnya adalah keuntungan berperilaku jujur lah, atau manfaat ya orang ketika dia berperilaku jujur. Yang pertama, membentuk pribadi yang jujur. Terus yang kedua adalah selalu dipercaya orang lain. Yang ketiga, akan disenangi orang lain. Terus yang keempat adalah dihormati dan dihargai orang lain. Terus yang berikutnya adalah disayang Allah ya. Jadi orang jujur itu akan disayang Allah. Allah ridho sama dia. Terus yang berikutnya adalah disayang orang tua. Terus mempunyai banyak teman. Jadi orang jujur itu pasti temannya banyak, karena kita kan tidak suka dibohongi ya gitu. Terus kerugian berperilaku tidak jujur. Nah, ini kerugian ketika kalian memiliki sifat bohong atau tidak jujur. Yang pertama, tidak jujur berarti membohongi diri sendiri. Ketika kalian berkata bohong berarti itu ya membohongi diri sendiri ya. Terus tidak akan dipercaya perkataan dan perbuatan. Orang sekali berbohong maka selamanya tidak akan dipercaya. Wah, paling ya bohong dia kan gitu. Terus akan dijauhi orang lain ya, karena tidak ada seorang pun yang suka yang namanya kebohongi. Mama kalian dibohongi tentunya akan merasa marah ya, maksudnya sakit hati ya kan, karena merasa dipermainkan. Maka dari itu kalian tidak boleh membohongi orang lain. Terus yang selanjutnya adalah hikmah berperilaku jujur. Yang pertama, hidup menjadi tenang karena dengan sifat jujur semua akan menjadi mudah ya. Tidak akan disalahkan orang lain. Terus yang kedua, kejujuran akan mengantarkan kepada kebenaran. Jujur dalam segala hal sudah dipastikan orang tersebut benar dan tidak pernah berbohong. Yang ketiga, orang yang selalu jujur akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu hidupnya akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan kesuksesan. Seperti tadi ya, cerita dalam video tadi, gadis penjual susu yang sangat jujur. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Khalifah Umar tersentuh ya. Akhirnya dilamar sama Khalifah Umar. Maka orang tua gadis itu ya kaget ya. Masa saya rasanya nggak pantas ya, anak saya kan orang biasa. Kenapa Khalifah melamar? Rasa-rasanya tidak pantas. Tapi begitulah hikmah atau orang yang berperilaku jujur, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang jujur. Terus yang berikutnya adalah yang terakhir, cara membiasakan dan menanamkan pada diri agar selalu jujur. Yang pertama, mencari teman yang jujur dan menghindari teman yang buruk. Nah, jika kalian ingin berbuat jujur, maka carilah teman yang jujur. Karena yang namanya pengaruh teman itu sangat luar biasa ya. Kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang tidak jujur, maka kalian pasti akan terbawa. Maka pandai-pandailah memilih teman itu. Terus yang kedua adalah mencari lingkungan yang jujur dan menghindari lingkungan yang buruk. Terus yang ketiga adalah selalu mengingat dampak buruk dari ketidakjujuran. Tadi dampaknya sudah dijelaskan ya di awal, bahwa orang yang tidak jujur itu akan tidak dipercaya teman, Allah juga murka ya. Itu. Terus yang berikutnya adalah
selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha melihat dimanapun kalian berada. Maka dari itu, yakinlah bahwa dimanapun kalian berada harus selalu bersikap jujur, tidak boleh berbohong, baik di keadaan ramai maupun sepi. Itu karena Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Demikianlah materi pada hari ini. Semoga walaupun singkat, semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan untuk yang belum mengisi daftar hadir, kalian isi daftar hadir ya di kolom komentar dan berikan kesimpulan. Atau dari sekolah lain juga isi daftar hadir biar saya tahu dari sekolah mana ya. Gitu. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.